Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dea. Untuk kalian semua yang belum kenal siapa Dea, oke nih aku mau kenalin dulu diri aku sendiri karena ada peribahasa tak kenal maka kenalan kan. Oke, perkenalkan nama saya Dea Siti Nur Fitriani. Saya dari program studi administrasi bisnis International Women's University Bandung. Adek, sini sebentar. Kakak mau jelasin suatu hal yang penting nih. Hmm, hmm, apa sih Kak manggil-manggil? Emang ada berita apa sih? Adek marah-marah mulu kalau dipanggil sama kakak tuh. Jadi kakak tuh mau bawain informasi yang sangat penting nih deh buat adek. Adek juga harus ceritain hal ini ke teman-teman adek, ke semua orang. Karena informasi yang kakak berikan ke adek ini benar-benar penting loh dek. Ya abis kakaknya manggil-manggil kan adek lagi main. Emang informasi tentang apa sih kak? Adek tahu nggak apa itu penyimpangan sosial? Hmm, apa ya? Emang apa sih kak? Gak tahu adek. Apa itu penyimpangan sosial? Oh, jadi adek belum tahu apa penyimpangan sosial itu? Oke deh kakak jelasin apa itu penyimpangan sosial. Jadi, penyimpangan sosial menurut Paul B. Hordon adalah semua perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Ada pula, menurut Robert M. J. Lawang, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang melanggar dari norma-norma yang berlaku pada sistem itu dan untuk memperbaiki perilaku tersebut. Oh, jadi gitu ya, Kak. Penyimpangan sosial itu adalah tindakan orang-orang yang melakukan kejahatan dan melanggar aturan-aturan yang berlaku ya, Kak. Jadi, kenapa aku harus belajar tentang ini, Kak? Kenapa Kakak kasih tahu aku tentang ini? Dan kenapa aku harus kasih tahu teman-teman aku juga, Kak? Nah, pertanyaan bagus tuh, Dek. Kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui informasi tentang penyimpangan sosial nih, apalagi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Karena nih, Dek, pada zaman sekarang nih banyak banget yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan sosial nih. Apalagi di umur-umur adek, banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia umur-umur remaja yang sudah melakukan tindakan penyimpangan sosial, baik menjadi pelaku atau menjadi korbannya nih, Dek. Jadi, kita harus tahu nih faktor apa aja yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial itu, Dek, agar kita dapat melindungi diri kita agar tidak melakukan tindakan penyimpangan sosial itu dan menjadi korban dari penyimpangan sosial itu, Dek. Hmm, jadi, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan seorang melakukan tindakan penyimpangan sosial itu, Kak? Jadi, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal. Apa aja sih faktor-faktor internalnya? Yang pertama ada tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan dalam keluarga. Kenapa hal itu bisa menyebabkan orang-orang ngelakuin kejahatan, Kak? Padahal kan itu kan umur, jenis kelamin, terus kecerdasan. Kenapa bisa orang itu menyebabkan melakukan kejahatan ya, Kak? Nah, pertanyaan bagus tuh, Dek. Jadi, kenapa sih hal-hal tersebut bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial? Nih, kakak jelasin nih. Jadi, di zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang melakukan penghinaan atau bulian sebagai bercandaan nih, seperti membuli tingkat kecerdasan seseorang, usia seseorang, tingkat kedudukan seseorang di keluarganya nih, seperti hei kamu bodoh, hei kamu kurus, hei kamu anak kecil. Bisa saja orang tersebut
tidak menerima semua perkataan orang-orang itu dan menyimpan amarah di dalam hatinya yang semakin lama semakin bertumpuk, dan suatu saat nanti bisa saja orang tersebut melakukan tindakan penyimpangan sosial nih dek. Terus kak, yang kedua apa kak? Yang kedua ada faktor eksternal. Apa aja sih faktor-faktor eksternalnya? Yang pertama adalah kehidupan di keluarga. Yang kedua ada pergaulan. Yang ketiga pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir adalah media massa. Terus sekarang kenapa hal-hal itu bisa menyebabkan seorang juga melakukan kejahatan juga kak? Kenapa? Oke nih kakak jelasin nih, kenapa hal tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial. Yang pertama ada media massa. Di zaman yang secanggih ini, setiap orang dapat mengakses internet dengan mudah, mau anak kecil, dewasa, lansia, di umur berapapun, mereka dapat mengenal tindak narkotika dan hal lainnya yang dapat dilihat mereka dari sinetron, film, berita-berita di internet, atau jelajah-jelajah mereka di situs-situs internet. Ketahui apa aja yang terdapat di internet dengan mudah. Bahkan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lihat pun dapat mereka lihat di internet atau di media-media lainnya dengan mudah. Seperti halnya melihat kekerasan. Nah, hal-hal ini nih yang paling penting dan sangat rentan menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial nih. Yang pertama ada kehidupan di keluarga. Kenapa hal itu bisa menyebabkan seseorang dapat terjerumus ke tindakan penyimpangan sosial? Karena banyak anak-anak yang tidak merasakan kenyamanan atau broken home di rumahnya karena banyaknya pertengkaran keluarganya dan menyebabkan seseorang anak itu keluar dari rumahnya dan mencari kehidupan di luar, dan mereka bertemu atau bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas seperti orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang merampok, narkotika, dan banyak hal lagi yang termasuk ke dalam penyimpangan sosial. Oke nih dek, kakak liatin nih berita-berita tentang kasus-kasus penyimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Wah, ternyata banyak banget ya kak orang-orang yang melakukan tindakan penyimpangan sosial, apalagi di Indonesia ini kak. Dan umurnya pula masih kecil-kecil kak, masih pada remaja kebanyakannya, baik yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku. Berarti, takut banget. Oke nih, adek kan udah lihat nih banyak banget kasus-kasus tentang penyimpangan sosial yang terjadi di Indonesia nih. Kakak mau jelasin tentang satu kasus aja nih dek. Beritanya dari detik.com pada hari Rabu, tanggal 7 September 2020, dengan berita yang berjudul "Miris, remaja di Jakarta Barat melakukan aksi tawuran agar viral". Menurut adek, kenapa sih anak-anak tersebut bisa melakukan hal tersebut? Faktornya, termasuk faktor apa nih, internal atau eksternal nih? Aku tahu kak, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Hal tersebut karena adanya faktor pergaulan dan media massa. Pergaulan mereka yang memang sangat jelek dan tidak baik, dan media massa yang pada saat ini seperti halnya televisi yang mereka mendukung atau mengangkat hal-hal negatif juga sebagai tayangan, seperti halnya orang yang hanya joget-joget pun bisa viral. Jadi anak-anak tersebut mendapatkan inspirasi bahwasanya jika kita melakukan hal ini bakal rame nih, dan kita bakal viral nih, dan kita bisa saja diundang kemana-mana. Padahal hal tersebut tidak baik ya kak. Hal tersebut termasuk tindakan penyimpangan sosial. Nah, betul banget tuh, Dek. Nih, Adi sekarang berarti udah paham nih faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan sosial itu. Oke, Dek. Teman-teman Adek pun menjadi tahu dan mereka menjadi aware untuk tidak menjadi pelaku atau tidak, karena adek kakak ini pinter. Oke deh kak, mulai
mau ceritain hal ini ke semua orang, ke semua teman-teman aku tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat. Adik kakak memang benar-benar pintar ya. Oke, deh kakak mau pergi dulu ya. Dadah. Kan adik kakak ini pintar. Oke deh kak, mulai sekarang aku mau ceritain hal ini ke semua orang, ke semua teman-teman aku tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan penyimpangan sosial dan agar semua orang dapat terhindar dari semua penyimpangan sosial baik sebagai pelaku atau menjadi korban. Oke Kak, terima kasih atas informasinya. Kok kakak malah tinggalin aku sih? Ada teman-teman. Halo. Jadi, teman-teman, kalian setelah tahu apa itu faktor-faktor dari penyimpangan sosial, kalian harus lebih aware dan memberitahukan lagi hal ini ke semua orang, ke semua teman-teman kalian atau di lingkungan kalian, supaya kalian juga tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke, tetap jaga kesehatannya teman-teman dan tetap jaga protokol kesehatannya. Bye-bye. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari saya. Semoga informasinya dapat sampai dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.